serahkanlah dalam doa. Duh, mana si Brian ya? Phone dulu deh. Halo. Yo, kenapa dong? Di mana lu, Bray? Katanya mau latihan. Udah nyampe gue. Cepetan sini lah. Oke. Sendirian gue dari tadi. Oke. Gak tepat waktu semua. Dok, sorry telat, Dok. Duduk lu. Iya. Apa kabar? Baik. Udah. Jadi, lagu apa kita? Hah? Nyanyi lagu apa? Kok gak tahu sih? Kan, yang gue tahu cuman kita pengen nyanyi. Oh, jadi dari tadi tuh gue nyanyi dari lagu Sion, Bray. Nomor 422. Oh. Yesus sahabat terindah. Iya, bukan Ibu Pertiwi. Oh iya. Nyanyi kita? Ya, saya habis latihan lah ya. Udah siap. Udah pemanasan? Udah. Dari awal gimana? Udah. Dari awal. Boleh? Tapi takut salah-salah. Jadi dari mana? Tapi namanya latihan lah ya. Ya, latihan salah nggak apa ya? Gak apa-apa ya. Segitu pas. Yeay. Wih. Oke. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita. Wah, bagus banget suara kalian. Kedengaran tadi loh dari luar. Demi apa? Iya, serius. Berasa ini gak? Heavenly song apa? Heavenly music gitu. Heavenly music. Iya. Kalian hebat ya, punya talenta yang sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan lah ya. Iya. Tapi ya, terlalu sedikit kita yang memahami apa artinya menerima karunia roh Allah dan talenta. Karena roh Allah dan talenta itu bukanlah hal yang istimewa, tapi itu adalah tanggung jawab. Nah, bener banget tuh, Dok. Tapi sebelum kita lanjut latihan kita nih, kita sapa dulu nih teman-teman Cornerstone kita di rumah. Ayo. Hai. Shalom teman-teman Cornerstone. Aku Brian Geraldo dari Jemaat Romangun. Dan aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Dan aku Gabriel dari Jemaat Tanjung Priok. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Cornerstone Connections. Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkan dengan kehidupan nyatamu. 1 Korintus 12 ayat 4-6 berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan memasuki segmen Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 374. Sekilas Cahaya, seperti pembaruan besar pada abad ke-16, pergerakan Advent muncul di berbagai negeri kekristenan pada waktu yang bersamaan. Baik di Eropa maupun di Amerika, orang-orang beriman dan yang penuh doa telah dituntun untuk mempelajari nubuatan dan meneliti catatan-catatan yang diilhamkan. Mereka menemukan bukti bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Di berbagai negeri ada badan-badan Kristen yang terpencil, yang sama sekali hanya mempelajari Alkitab, sampai pada keyakinan bahwa kedatangan Juru Selamat sudah dekat. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran ke-10 yang berjudul Tandai Sasaran Kamu. So, jangan kemana-mana ya teman-teman Cornerstone, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Sekarang kita masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Nah, sahabat Cornerstone, tahukah kalian bahwa masing-masing kita itu sebenarnya sangat unik loh. Ternyata, masing-masing kita memiliki 100 triliun sel
dalam tubuh kita. Dan masing-masing sel itu ada untaian DNA yang menyimpan 6 GB memori. Dengan demikian, masing-masing kita memiliki potensi untuk menyimpan 600 triliun gigabyte. Wow, luar biasa ya. Iya, sekarang nih gue juga mau kasih tahu, molekul DNA dapat dikombinasikan dalam jumlah yang tidak terbatas. Jumlahnya adalah 10 hingga 2 miliar 400 juta kekuatan. Tidak ada yang seperti kamu. Tuhan membuat kamu istimewa. Kamu memiliki gaya pribadi dan gairah pelayanan yang diberikan Tuhan. Memahami karunia dan gaya kamu yang unik akan memampukan kamu untuk terus maju dalam hubungan kamu dengan Tuhan dan dalam pelayananmu. Nah, guys, ada pepatah Denmark bilang, siapa kamu adalah karena Tuhan, apa yang kamu lakukan dengan diri kamu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Nah, kalau Bruce Bookby di Discover Your Spiritual Gift, The Network Way bilang bahwa kamu adalah gereja, tubuh Kristus, dan kehadiranmu dalam gereja membuat perbedaan. Ketika kamu mulai melayani dengan setia, kehendak Allah yang spesifik bagi hidup kamu, kamu akan mengalami keberhasilan dan kepenuhan. Nah guys, tadi kan dibilang kalau masing-masing kita itu memiliki potensi untuk menyimpan 600 triliun gigabyte memori. Nah, untuk membuktikan itu, kita tes potensi kita yuk. Ayo, siapa takut? Oke. Tapi yang memimpin games gue ya? Oke. Oke, jadi ini kan ada sama-sama pegang Alkitab ya semuanya ya? Iya. Pegang. Nah, biar kita agak seru dikit, kita buka bagian kamusnya. Kamus. Berarti nyari ini ya, nyari arti-arti. Nyari arti-arti, bener banget. Nanti yang menang dapat Hadiahnya di surga. berkat dari Tuhan. Kita mulai di soal yang pertama. Kalian cari dulu ya. Oke. Kalian cari, nanti yang dapat duluan langsung kasih tahu artinya apa. Oke. Belum ya? Sabar dong, bro. Perlu contoh nggak? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Oke, kita langsung saja. Apa arti dari pertobatan? Kalau dari kamu seperti gampang lah ya, tinggal aja cari dari P aja. Ayo. Tangan gue lama. Ayo. Pertobatan. Kalau bisa dilama-lamain ya biar durasi ya. Mana ini? Pertobatan. Apa? Pembaruan hidup sehingga kembali kepada Tuhan. Perubahan total sehingga yang lama ditinggalkan. Pemberitaan Yesus yang pertama berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4:17. Nah, amin. Nah, Amin. itu yang kamu kita bilang. Ya. Tapi artinya tuh juga buat kita juga masih relevan lah ya buat kita sekarang. Pembaruan hidup sehingga kembali kepada Tuhan. Oke, 1 atau 10 nih? Satu Aja lah ya. lah ya. 1 buat Brian. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa arti dari kerup? Aduh, kerup yang mana ya? Kerup ya? Cari. Kerup. K-E-R-U-B. Makhluk kerup. surgawi yang bersayap, Wah. mereka menjaga Firdaus, mendukung kendaraan tahta kemuliaan Tuhan. Di atas itu pendamaian tabut perjanjian Allah terdapat 2 kerup. Karena itu timbul sebutan Tuhan yang bersemayam di atas para kerup. Jadi kerup itu kayak malaikat gitu ya, sejenis malaikat yang menjaga tabut perjanjian. Iya. Ya kan? Oke. Berarti 1 untuk Gabriel. Apa? Berarti sama. Sama. Seri, oke. Sama. Seru nih, seru. Seru dong. Lanjut lagi. Arti dari iblis. Si jahat yang melawan Allah serta Cepet banget. keselamatannya juga disebut yang jahat. Kata asli dalam bahasa Ibraninya. Pendakwa. Gue liatnya malah Ibu Suri di sini. Terus maksud lo Ibu Suri? Iblis? Bukan. Mata gue tertuju pada Ibu Suri. Ibu Ya. dari Israel. Jadi iblis itu adalah si jahat yang melawan Allah serta rencana keselamatannya. Atau yang biasa kita sebut dengan setan. Ya. Setan. Oke, lanjut lagi. Berarti 2-1 ya. Gabriel sudah mulai memimpin. Oke. Soal berikutnya adalah Gabriel.
malaikat Tuhan. Iya nggak sih? Agak curang ya namanya sendiri. Iya kan salah seorang Tapi malaikat utama. Ia salah seorang menerangkan malaikat utama. kepada Daniel dan ia juga diutus kepada Zakaria dan Maria. Oh, Aduh, kalah cepet lagi. 3-1. 3-1. Jadi Gabriel ini adalah seorang malaikat yang dia yang ngasih penglihatan ke Daniel, ke Maria, ke Zakaria. Iya. Dan itu juga jadi inspirasi nama lo kan? Iya mungkin gitu. Wede. Selanjutnya. Wah, ini. Apa tuh? Apa arti dari cupak? Cupak. Mana cupak ya? Cupak, mana cupak? Kata apa? Baru digunakan. Ah, Apaan? ukuran gandum dan jela yang isinya kurang lebih 1 liter. Terdapat dalam Wahyu 6 ayat 6. Oh, jadi itu kayak ini lah ya, satuan ukuran. Ya. Nah, Oke, semuanya. Tetap kalah dong, 3-2. Ya iya. Ya. 3-2 tetap tidak membantu. Ya. Tapi sekarang kita udahan mainnya. Karena kita akan lanjutkan pembahasan tentang tandai sasaran kamu dan bertanya-tanya dengan Pak Pendeta Benny Tambunan. So, jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita dan juga Pak Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, baik-baik semuanya, sehat ya? Sehat, Sehat, Pendeta. puji Tuhan Pak Pendeta. Gimana? Udah tadi tes semuanya, talenta kalian semuanya? Ya udah siap banget lah, Pak Pendeta. Nyanyi kan tadi? Iya ini. Tadi Jadi- kalau kata Gabriel sih bagus. Ya, Kata Ogi ya. Atau kalau kata penonton. Aduh. Oke. Iya. Terus apa yang selain nyanyi? Apa ya? Talenta Talenta. kita selain nyanyi. Apa ya? apa ya? Dulu Bre, jawab Bre. Apa ya? Saya masih pikir-pikir, Pendeta. Masa nggak tahu sih talenta Anda? Aduh, bukan nggak tahu gak? Gak. Gua. Aldo. Anda pikir dia siapa? Aldo dulu kali. Kayak Aldo paling hafal gitu talentanya. Apaan? Ya talenta tadi kan main gitar. Nah, Selain bernyanyi kan ya main gitar. Itu juga salah satu talenta. Ya dong, main musik. Iya. Iya. Kalau Gabriel? Aduh apa ya? Kalau Bingung sih sebenarnya. astaga, kenapa kalian pada bingung sih? bingung. Aduh. Oh, mungkin ini kali olahraga nanti bukan? Oh, iya sih, keahlian itu kan Talenta talenta. itu hobi atau gimana ya? Ya hobi itu jadi talenta itu bisa jadi hobi. Iya Ya. sih. Tapi Pak Pendeta, kan gini teman-teman kita atau semuanya juga mungkin anak-anak yang lain juga masih pada bingung ya Pak Pendeta. Terus gimana sih caranya kita supaya kita tahu dan dapat menemukan karunia dalam diri kita? Iya, karunia itu kan diberikan sesuai dengan kebutuhan daripada jemaat ataupun kebutuhan daripada satu tempat yang dibutuhkan. Kalau kita baca dalam bagian pelajaran sekolah sahabat kita, ke dalam cerita itu kan ceritakan bahwa ada macam-macam karunia, ya. Kalau kita baca sana ada karunia lain. Tapi intinya bahwa karunia itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita itu senang untuk melakukannya. Jadi bukannya misalnya ya seorang yang nggak bisa nyanyi, kemudian udah karunia kamu nyanyi aja nyanyi. Padahal dia kalau udah keringat dingin karena nggak bisa nyanyi misalnya, ya. Tapi seorang yang punya karunia roh akan otomatis saja dia akan oke, saya akan nyanyi ya, dan nyanyi untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Jadi lebih pada apa yang dimiliki, kemudian dia senang untuk membagikannya, ya, dia senang untuk melakukannya, ya itu karunia roh yang Tuhan berikan. Dan masing-masing kita, ya, paling sedikit punya satu karunia roh, paling sedikit satu. Jadi tinggal bagaimana kita mengembangkan karunia itu. Nah, Pak Pendeta, aku mau nanya Pak Pendeta, melanjutkan pertanyaan dari Aldo. Apa sih Pendeta hubungannya dari karunia roh, talenta, dan judul sekolah sahabat kita pada sahabat ke-10 ini Pak Pendetanya itu tandai sasaran kamu? Iya, kalau karunia roh tadi saya sudah katakan itu, kalau talenta kan seorang memang ya sudah dia lebih banyak, makanya dia senang lakukannya, tapi lebih kepada apa? Tidak kepada kerohanian. Kalau karunia roh sudah lebih pada hal-hal yang rohani yang dia senang untuk lakukan. Kemudian apa hubungannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita? Pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan kepada kita bahwa ini loh, kamu punya tugas
sesuatu yang harus kamu sampaikan kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya, tapi lihat karunia roh kamu sendiri apa. Jadi jangan paksa orang, udahlah kamu khotbah aja, khotbah. Padahal khotbah dulu keringet apa semuanya, udah kan orang itu enggak, itu tergantung karunia roh masing-masing. Kalau seorang yang senang melakukannya, dia akan lakukan dengan baik, dan itu sebabnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita sekarang ini mengatakan tandai sasaran kita itu bahwa kita punya karunia roh saya di sini, karunia saya itu menyanyi, karunia saya itu bermusik, maka saya akan memanfaatkannya untuk memuji nama Tuhan, untuk membawa orang lain mengenal kepada Tuhan. Ya. Coba kita baca ayat intinya dulu kali ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Ini 1 Korintus 12 ayat berapa tadi? 4 sampai 13. Agak panjang tuh. Sekitar 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sampai berapa tadi? 13. Capek. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, iya. Jadi ada banyak tuh rupa-rupa karunianya, tapi tetap pada satu roh. Apa aja tuh rupa-rupa karunianya yang tadi disebutin? Tadi yang dibaca sih apa? Ada yang bisa menyembuhkan, terus ada yang berkata-kata dengan berkata-kata, terus berkata dengan bahasa roh, terus ada juga yang menafsirkannya. Jadi ada banyak lah ya. Nah, Pak Pendeta, kalau yang tadi kan disebutin ada banyak tuh karunia-karunianya. Siapa yang memberikan karunia-karunia itu? Iya, tentunya yang memberikan adalah Tuhan ya, bagi kita. Tapi sekarang pertanyaan mungkin lebih ini lagi, untuk apa? Ya. Untuk apa karunia roh itu diberikan oleh Tuhan? Karunia roh itu diberikan oleh Tuhan itu untuk tadi katakan ya dalam 1 Korintus 12 itu ya untuk memperlengkapi. Jadi memperlengkapi sama seperti tubuh ya. Coba bayangkan tubuh kita ini kalau semuanya mata ya, atau semuanya tangan. Ya, nggak ada kaki, nggak ada mata, nggak ada semua, kan nggak bagus, nggak indah, nggak elok gitu ya. Tapi masing-masing kan punya fungsi. Tangan punya fungsinya sendiri, kaki punya fungsi sendiri, mata punya fungsi sendiri ya. Tapi semua itu memperlengkapi menjadi satu tubuh. Karunia roh itu diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi. Jadi jangan kita rasa bahwa saya bisa musik, saya bisa menyanyi, kalau nggak ada saya gereja tuh nggak ada yang nyanyi. Ya, jangan anggap begitu gitu loh. Itu namanya sombong. Namanya sombong. Ya, jadi jangan menganggap hal itu. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan jangan sombong kita dengan karunia roh, karena memang tujuannya memperlengkapi, bukan tujuannya untuk memisahkan, bukan tujuannya memisahkan. Jadi kita tandai kita punya karunia roh apa, kemudian kita masuk ke dalamnya untuk memperlengkapi semua yang ada. Ya. Jadi jangan juga kita merasa bahwa karunia roh saya lebih penting, karunia saya lebih oke dibandingkan dengan karunia roh yang satu, gitu ya, karunia si A, si B. Ya. Biasanya orang-orang yang sering
ya misalnya orang suka khotbah, ya, wah saya lebih biasanya jadi begitu biasanya. Saya rasa bahwa jadi orang yang penerima tamu dianggap bukan karunia. Orang karunia roh ada untuk menerima tamu, orang yang suka senyum, ya. Ada kan orang yang nggak bisa senyum, apa. Maksudnya udah jangan taruh di depan gereja untuk terima tamu, ya nanti orang pada nggak masuk. Tapi orang suka, tapi kalau yang khotbah juga atau orang senyum itu suruh khotbah, senyum aja di depan juga nggak ini juga. Jadi masing-masing memang untuk memperlengkapi. Ya, jadi Tuhan memberikan karunia bagi masing-masing kita untuk memperlengkapi semua pelayanan yang ada. Tujuannya adalah untuk membawa orang lain kepada Tuhan dan memperkenalkan siapa Tuhan sebenarnya. Jadi jangan pernah pelajaran sekolah sahabat kita berapa kali menekankan di hari-hari yang ada ya. Dari mulai Minggu sampai hari Jumat, berapa kali menekankan bahwa jangan itu sampai menjadi satu kesombongan. Jadi karunia roh itu diberikan untuk memperlengkapi kita satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, kalian ingat gak yang tadi kita baca di sekilas saya tadi? Kalau Ellen White itu bilang, kalau orang-orang percaya di negara yang berbeda, yang tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain, tiba kepada kesimpulan yang sama mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa tuh? Gak tahu deh. Ayo kenapa? Gak tahu. Karena mereka semua mempelajari Alkitab yang sama, firman Tuhan, dan dituntun oleh roh yang sama. Di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, Allah memberikan hikmat yang penting untuk situasi tersebut. Oke. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana karunia itu dapat digunakan untuk melayani orang lain? Sebelum Pak Pendeta jawab, teman-teman dulu nih boleh. Gabriel dulu lah, jawab lah. Waduh, gimana nih? Tadi bagaimana karunia itu dapat digunakan untuk melayani orang lain? Iya. Ya mungkin ya yang tadi kayak Pak Pendeta bilang, kalau misalnya ada orang beda-beda karunia dikasih. Misalnya dalam situasi yang sakit, ada orang yang bisa menyembuhkan baik melalui pengobatan, atau mungkin karunia-karunia yang lain. Jadi mungkin tergantung situasi sih. Tergantung, maksudnya bisanya dia apa. Iya. Nanti digunakannya di pas apa? Sesuai dengan yang dia bisa. Sesuai dengan yang dia bisa. Oh, Mungkin gitu iya. kalau menurut gua. Tapi itu kalau Aldo. Sama sih, kurang lebih sama lah kayak Gabriel. Kalau Pak Pendeta gimana nih? Iya, semuanya kan seperti tadi saya katakan, semuanya itu untuk memperlengkapi, ya. Jadi tidak ada seorang itu lebih menonjol karunia rohnya dibandingkan. Karunia roh ini memang senang yang dilakukan, tapi jangan gua saya nggak bisa nyanyi, bukan karunia roh saya. Nyanyi sih bisa aja, tapi tidak sebagus, tidak segembira, tidak sesuka orang yang memang punya karunia roh untuk itu. Ya, jadi pada waktu seseorang itu memberikan pelayanan pada orang lain, dia senang aja gitu loh. Mungkin orang lain ngapain sih lu gitu-gitu sama dia? Bagi dia sih ya udah senang aja gitu ya. Misalnya nih ada orang yang karunia rohnya ramah tamah, ya. Orangnya ramah. Oh, ayo ke rumah. Ayo ke rumah. Oh. Begitu di rumah makanannya cuma makanan yang biasa lah ya. Kalau kita katakan biasa, kita udah pikirin pasti makan enak deh. Makanan begitu makan biasa, loh kok makanannya gini? Memang karunia rohnya itu seneng kalau orang ngajak orang, pas semua ngumpulin orang ya. Itu dia punya karunia roh. Jadi karunia roh itu digunakan memang untuk melayani satu dengan yang lain. Udah, mau nanya lagi nggak? Mungkin siapa? Atau Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Pak Pendeta. Gimana memahami karunia roh itu untuk bisa mempengaruhi masa depan kita, kayak dari pekerjaan, pasangan, atau pelayanan gitu? Iya, kalau karunia roh yang sudah kita tahu nih, misalnya kita punya karunia roh menyanyi, yang gampang lah ya, karunia roh menyanyi, maka kita akan senang untuk ajak teman-teman, ayo ikut nyanyi yuk, ke latihan nyanyi, dia akan latih nyanyi temannya dan lain sebagainya. Jadi itu akan mempengaruhi juga pada pekerjaan, misalnya ya dia ada kerja jadi pemusik, jadi yang arrangement ya, dan lain sebagainya. Jadi dia akan senang untuk melakukan hal-hal demikian. Oke. Udah terasa diskusi kita udah mau berakhir nih. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih satu dua kalimat untuk kesimpulan. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10
tandai sasaranmu, ya, memberikan kepada kita bahwa mari kita gali, mari kita cari tahu apa talenta kita, apa karunia roh kita. Kemudian mari gunakan itu untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Sambil dengan demikian bahwa orang lain juga lebih dekat kepada Tuhan. Bahwa orang lain lebih kenal siapa Tuhan sebenarnya melalui karunia roh kita. Oke, ini bisa sekalian berdoa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas karunia roh yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Biarlah kami boleh menggunakannya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, juga untuk persatuan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda kami dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam kesulitan dan berseru pada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya menjawab seruan mereka, agar semuanya boleh bersuka, bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran keharusan kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, juga dengan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta dan teman-teman. Dan juga kepada sahabat-sahabat keharusan di rumah, semangat terus dalam membaca Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya. Dadah. Dadah. Thank you.